Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alal dini kullihi wa kafa billahi syahida wa kafa billahi nasira wa kafa billahi wakila wa kafa billahi waliya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sholatu wa salamun ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah. Alhamdulillah pagi ini kita ditakdirkan Allah untuk bisa bertemu muka bermuwajahah bertepuk laung, bertepuk wajah dalam rangka ibadah kepada Allah, memperkuat keyakinan kita terhadap kebenaran Islam, dan mudah-mudahan dengan ini jadi satu bagian yang nanti Allah memberikan keselamatan pada kita di hari akhirat. Jangan lupa bapak-bapak ibu-ibu bahwa karpet yang bapak-bapak ibu-ibu duduki sekarang ini nanti akan melapor kepada Allah tentang apa yang si karpet ini saksikan, kelakuan ibu, niat ibu, tangan ibu, kaki ibu di tempat ini. Bahasa Al-Qur'annya sesudah idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha. Tatkala bumi digoncang-gancingkan, dihancurkan, dan isi bumi di dalamnya dikeluarkan, dan manusia bingung sampai bicara ada apa ini. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Bumi yang sudah berkeping-keping itu tuhaddisu akhbaraha, menceritakan berita yang pernah dia alami waktu si bumi itu ada masih utuh. Jadi tatkala bumi masjid ini hancur sebab zulzilatil ardu zilzalaha itu, tapi kehancurannya itu, keping-kepingnya itu akan lapor. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu dihabarkan, diberitakan, diomongkan akhbaraha, berita-berita yang dia terima terkait dengan perilaku manusia berkenaan dengan tempat-tempat yang kita lalui tersebut. Mudah-mudahan nanti si karpet ini melaporkan pada Allah bahwa kita sedang mengkaji Al-Quran, bahwa kita ingin mendalami Al-Islam, bahwa kita ingin memperkuat keimanan. Tadi disebut-sebut di sabit-sabit tentang bagaimana musuh kita selalu melihat dan menipu dan mengkhianati kita dengan jalan-jalan yang akan merusakkan, menghancurkan kita. Bahasa surat Al-Luqman disebutkan wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin. Dan ada sebagian manusia yashtari lahwal hadits. Ishtaro yashtari itu artinya membeli. Kalau membeli artinya mengeluarkan duit, mengeluarkan biaya. Bisa jadi kalau itu negara mengeluarkan anggaran. Buat apa duit, biaya, anggaran itu dikeluarkan? Liyashtari lahwal hadits, untuk membiayai berita-berita yang melalaikan, berita-berita dusta, berita-berita bohong, berita-berita pengkhianatan, berita-berita yang membolak-balikan fakta dan data. Itulah liyashtari lahwal hadits, liyudilla an sabilillah, supaya kita-kita yang sudah Islam itu tersesat, tidak mengikuti lagi jalan Allah. Bighairi ilmin, sebetulnya kalau kita tajam, kita perhatikan, bighairi ilmin, omongannya itu sebetulnya tidak ilmiah. Omongannya itu tidak ada kaitan sebab dan akibat. Omongannya ngawur, bighairi ilmin.
Jadi kalau bapak-bapak baca buzzer RP itu omongannya ngawur. Bayangkan menuduh anti Pancasila pada orang yang memperjuangkan Pancasila. Bapak-bapak perlu ketahui bahwa tidak ada aktivis Islam yang tidak nasionalis. Semua aktivis Islam dari zaman Sultan Ternate, Sultan Tidore, Sultan mana itu Kudus, Sultan Jenang, Sultan Mataram, Sultan di seluruh Indonesia. Pada waktu kemerdekaan itu ada 120 kesultanan di Indonesia. Semua kesultanan itu umumnya memberontak terhadap Belanda. Artinya mereka sangat nasionalis. Pejuang Islam itu namanya Sultan, itu sangat nasionalis. Tapi kemudian ini oleh Bung Karno dengan kasar dikategorisasikan salah. Bung Karno mengkategorisasi Nasako, seolah-olah orang nasionalis itu bukan orang agamis. Orang agamis itu bukan orang nasionalis. Dan kemudian orang komunis, beliau itu membagi 3 kategori: nasional, agama, dan komunis. Yakinilah oleh bapak-bapak, tidak ada pejuang agama yang tidak nasionalis. Karena itu mereka umumnya dibenci oleh para penjajah, sebab ini mempertahankan Indonesia sebagai satu nation. Itu gambarannya. Jadi kalau sekarang ada orang yang menuduh aktivis Islam itu anti Pancasila, tidak NKRI, itu sama sekali irreal. Itu sama sekali tidak ilmiah, tidak scientific approach, tidak ada data faktual yang mendukungnya. Bapak-bapak perlu ketahui, April 1950 yang mencetuskan NKRI itu adalah Bapak Muhammad Natsir. Waktu itu di Konstituante ada 2 kelompok. Waktu itu Indonesia sedang jadi 16 negara bagian, termasuk ada negara Pasundan, ada negara Jawa Tengah, ada negara Palembang. Orang Palembang di sini ada negara Palembang waktu itu. Ada negara Malang khusus, ada negara Malang. Itu ada 16 negara. Bung Karno waktu itu ada negara Republik Indonesia dan negara Republik Indonesia Serikat. Republik Indonesia Serikat itu presidennya Bung Karno. Republik Indonesia presidennya Muhammad Asad. Republik Indonesia ibu kotanya di Jogja. Republik Indonesia Serikat ibu kotanya di Jakarta. Bung Karno punya pikiran bagaimana menyatukan yang 16 negara bagian ini. Cara Bung Karno adalah supaya negara-negara bagian itu menyatukan diri dengan negara Republik Indonesia. Pasundan, Kalimantan, Ambon itu menyatu, Aceh menyatu ke Republik Indonesia. Itu cara berpikir Bung Karno. Dan kemudian itu ditolak. Si negara-negara bagian itu tidak mau menyatukan diri ke Republik Indonesia. Muncul Natsir yang dipuji oleh Muhammad Hatta. Natsir ngomongnya begini, mari kita lebur jadi satu kesatuan. Jadi negara Republik Indonesia menyatu dengan Pasundan, dengan Jawa, dengan Malang, malah ada negara bagian Sukabumi, orang Sukabumi, kata Yusuf Sukabumi, Palembang macam-macam. Ya Sukabumi itu negara bagian. Anda ibu kotanya di mana? Itu di Cibadak, di mana? Jadi bapak-bapak ibu, Natsir memunculkan ide, mari kita melebur 16 negara itu jadi satu negara. Negara itu namanya Republik Indonesia. Jadi cuma jalan berpikir yang berbeda. Ujungnya sama sebetulnya. Bung Karno menginginkan menyatu ke Republik Indonesia, sementara Natsir, mari kita melebur jadi satu diri. Dan satu diri itu namanya Republik Indonesia. Itulah kemudian soal Natsir, itu resolusi Natsir dan disebut resolusi NKRI itu, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekarang anak-anak ideologi Natsir itu malah dituduh anti Pancasila. Itu masalah. Mengapa masalah? Sebab
Tahun 48 itu justru PKI yang tidak Pancasila. Mereka mendirikan negara Moskow, Indonesia komunis. Negara Moskow, bukan Moskow, Rusia. Negara Rusia, Indonesia komunis. Tahun 48. Dan 48 mereka memproklamirkan diri di mana itu Jawa Timur itu September 18 September tahun 1948. Tapi dengan kepiawaian mereka ngomong, kepiawaian mereka bersilat lidah, berdusta, berkhianat, justru dibalik. Seolah-olah mereka lah yang paling Pancasila, malah umat Islam yang dianggap anti Pancasila. Itu kedustaan. Ini sebetulnya kalau kita ada data yang faktual, umat Islam mestinya sadar bahwa umat Islam itu adalah orang-orang yang terwarisi dengan ideologi negara kesatuan Republik Indonesia. Dan itu terjadi tahun 1950, bulannya bulan April, 4 April. Di konstituensi di sini di Bandung. Itu di Gedung Merdeka. Gedung Merdeka itu adalah gedung konstitusi. Pindah ke Jakarta kan ke Sunda. Oke. Nah, tapi bapak-bapak ibu dari era komunis bukan saja Masyumi dan PSI dibubarkan, lebih dari itu tokoh-tokoh Masyumi, tokoh-tokoh Islam dipenjara tanpa pengadilan. Itu yang terjadi pada tahun 59, 60 dan seterusnya. Sebetulnya hanya tinggal satu undang-undang itu baru dibuat, itu tinggal satu hal tentang tentang dasar negara. Waktu itu dasar negara itu ada 3 yang diusulkan itu. 1 usulan Masyumi dan partai-partai Islam lainnya yang 45% suara itu Islam. Kemudian ada lagi yang 55% itu sebetulnya terbagi 2. 1 Pancasila, 1 lagi sosialis. Sosialis itu usulan dari partai komunis. Namun melihat partai Islam itu partai Masyumi dan partai NU waktu itu 45%, mereka jadi bersatu. Akhirnya di konstitusi itu tatkala memilih dasar negara hanya 2, ada Pancasila dan ada Islam. Islam kira 45%, ya kalah. Akhirnya Pancasila yang dianggap jadi dasar negara. Maka itu masuk ke preambul kepada preambul itu kepada mukadimah, kepada pendahuluan bahwa negara ini berdasarkan, memang tidak ada istilah Pancasilanya, tapi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya 22 Juni tahun 1945 istilahnya negara ini berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk pemiliknya. Baru kemanusiaan yang adil dan beradab terhadap Indonesia, kerakyatan ini dikenali kepada seterusnya, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu 5 itu disebutkan, tidak menyebut Pancasila memang, tapi menyebutnya dasar. Nah, bapak-bapak ibu-ibu yang terhormat, sekarang malah justru terbalik. Aktivis Islam itu yang dituduh anti Pancasila. Jadi unik, itulah kepandaian PKI. Kehebatan komunis itu ialah bisa membolak-balikan fakta sejarah yang kemudian seolah-olah yang lain salah, dia yang benar. Terakhir aja kemarin, kita juga sama tahu bapak-bapak yang pernah hidup tahun 65-an barangkali sudah banyak di sini ya. Yang usianya 70-60 saya kira pernah lah hidup 65, gitu. Itu PKI itu diberantas oleh TNI dan umat Islam karena sebelumnya terjadi pembunuhan para ulama dan pembunuhan 6 jenderal dan 71 pakatnya apa itu yang satu itu tadi kapten itu kapten 6 jenderal dan 1 kapten. Tapi sekarang opini yang terbentuk bukan pembunuhan jenderalnya, yang terbunuh pembunuhan besar-besar komunis. Sehingga masuk PBB kan, sehingga Pak Jokowi dengan Kepres nomor 17 tahun 22 itu ingin memberikan minta maaf kepada komunis. Jadi bagaimana mereka lihat sekali membolak-balikan data faktual yang tadinya justru mereka berkhianat dan mau menghancurkan negara,
ternyata sekarang seolah-olah mereka yang victim, seolah mereka yang dijadikan maf'ul bih atau objek. Padahal itu mereka subjek awalnya. Itu suasana kelihaian. Nah, di sini tolong barangkali bapak-bapak, ibu-ibu biasa ya, bacalah itu buku-buku tentang tahun-tahun itu. Bagaimana komunis di mana itu di Jawa Timur itu ada anak KPI, ada latihan biasa training center lah. Nah KPI tahun 65, tapi sebelum September itu sholat subuh masuk orang PKI dibunuh semuanya. Tidak usah Pak. Jadi cara mereka pembunuhan itu luar biasa. Bandar Besi itu tersoal itu perkebunan Pak. Di perkebunan itu perkebunan garam itu kemudian secara sepihak diklaim oleh orang-orang komunis. Kemudian ada mayor namanya Pak Sarjono. Namanya itu Pak Sarjono. Itu sebagai penjaga perkebunan pemerintah itu. Apa yang terjadi? Tatkala Pak Sarjono melarang mereka untuk tidak menanam, mengklaim tanah-tanah dari tanah mereka, dibunuh. Belum lagi kasus kereta api antara Cirebon Semarang itu dihalangi. Belum lagi kasus yang ada di dekat Malang itu juga itu kebun ini Pak, kebun tebu. Di saya ada buku segini tebalnya, banjir darah sebutkannya itu. Itu gambaran bagaimana kejamnya orang-orang komunis. Ada orang komunis yang namanya Kartel, kutil, namanya kutil. Ya, kutil itu kan itu ya. Tapi dia bernama kutil itu di Pekalongan. Di Pekalongan itu ada kota apa lagi, Palang apa itu. Itu tiga kabupaten Pak. Dia semena-mena membunuh orang tanpa dosa, tanpa apa-apa. Yang jadi sasarannya itu adalah kiai dan santri. Dibunuh. Dan Masya Allah, naudzubillahi min dzalik. Kalau sekarang pernah ada penjahat kelompok motor itu ekstisi, pernah Bapak lihat ya? Ekstisi. Jadi si kelompok ekstisi itu persis sama si kutil, yakni merasa bangga kalau bisa menjinahi perempuan di depan orang. Jadi terbuka banget. Jadi ya setan lah kalau kita. Itu jadi kebanggaan, seolah-olah dirinya jago, dirinya hebat. Demonstrasi, didemonstrasikan. Jadi perempuan itu dianggap apalah gitu ya, barang tidak berharga. Di depan orang ditelanjangi, kemudian dia berzina, dan kemudian merasa bangga dan ditepuk tangannya. Itu gaya PKI. Jadi sebetulnya tidak ada yang namanya kemanusiaan yang adil dan beradab itu. Mereka kemanusiaan tidak beradab, tapi malah menuduh yang lain anti Pancasila. Itu hebatnya, pintarnya bersilat lidah orang-orang komunis. Saya baca kasus ini, Xi Jinping itu Pak, dalam undang-undangnya menyatakan bahwa ateis, bukan komunis sebetulnya, ateis merupakan kebijakan politik pemerintah Cina. Jadi politik pemerintah Cina itu ateis. Kalau kita kan politik pemerintah Indonesia itu Pancasila, yang 5 itu. Kalau mereka ateis, tidak bertuhan. Jadi saya betul-betul khawatir tatkala mendengar informasi dari video-video ini, orang-orang Cina masuk ke Indonesia beratus-ratus, beribu-ribu tiap hari. Saya tidak tahu sesudah beberapa tahun ini dibolehkan oleh Menteri Dalam Negeri Kabinet yang ke-14 itu siapa namanya? Orang ITB, ada ITB itu. Yang sudah meninggal. Pak Rijal pasti hafal tuh. Siapa Pak?
yang Menteri Dalam Negeri tahun 14 sampai tahun 19, itu dia membolehkan jadi warga negara dari Hong Kong tanpa apa dikirim ininya formulirnya itu melalui HP gitu, kirim melalui Google, kemudian diisi, jadilah warga negara dan mendapat kartu penduduk. Jadi ada warga negara Indonesia sekarang ini yang tidak tahu bahasa Indonesia, tidak tahu Indonesia, tidak tahu uang Indonesia, tahunya dia di Hong Kong hidupnya di Peking, di Beijing, kemudian punya kartu penduduk Indonesia. Siapa itu? Iya, Cahyo Kumolo. Kita protes sebetulnya. Itu udah meninggal, almarhum Cahyo Kumolo. Itu kita protes habis-habisan. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu, seprotes apapun itu alhamdulillah mengalami. Bagaimana beberapa menit lagi. Jadi itu dia tidak tahu apa-apa tentang Indonesia tapi jadi warga negara Indonesia. Kalau menurut siapa itu yang ini mungkin jumlahnya sudah jutaan. Dan kalau jumlahnya jutaan, kalau kita diam saja bisa masalah sebetulnya. Mengapa jadi masalah? Sebab orang tidak tahu bahasa Indonesia, tidak tahu apa-apa, tapi memilih pemimpin di Indonesia. Melalui pemilu itu. Jadi kalau seandainya kita tidak serius berbicara masalah kepemimpinan, saya kira ini akan masalah sekali ke depannya. Karena itu saya beranggapan ini masalah kepemimpinan di kita itu harus dihadapi serius. Al-Quran yang kita baca itu saya kira perlu kita dalami secara sangat sungguh-sungguh. Sebetulnya kalau lihat perjanjian, kalau lihat apa itu pernyataan Allah di dalam Al-Quran, umat Islam pasti menang. Umat Islam pasti menang. Umat Islam pasti masuk surga. Kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quran. Surat Al-Mu'minun di dalam Al-Quran itu Pak, kalau istilah ada khairun nasirin, al-falahi atau al-falah atau ad-dar salam, itu artinya surga. Atau ada bahasa yudhillullah, itu artinya surga. Jadi bahasa qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un, orang yang khusyuk sholatnya pasti masuk surga. Walladzina hum 'anil lagwi muridun, orang yang selalu menggunakan waktu secara efisien dan efektif, sehingga yang lagau yaitu yang apa itu hambur-hambur waktu, tidak dipakai waktu itu dia hindari, pasti masuk surga. Walladzina hum li zakati fa'ilun, yang zakatnya serius pasti masuk surga. Walladzina hum li furujihim hafizun, yang menjaga kehormatannya dengan baik pasti masuk surga. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, menjaga amanah dan menjaga perjanjian pasti masuk surga. Walladzina hum ala shalawatihim yuhafizun, pasti masuk surga. Kepastian jaminan Allah masuk surga itu banyak sekali. Kita diberi diberi kabar gembira dari Al-Quran. Hadis sama, orang yang pernah naik haji dijamin masuk surga. Al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illa jannah. Yang baca Quran pasti masuk surga. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Baca Quran. Dengan membaca Quran Anda dijamin masuk surga. Puasa sampai ada aturannya khusus pintunya untuk orang yang puasa masuk surga. Baca Quran, puasa, sholat, zakat, haji, baik pada orang tua, baik pada tetangga. Apalagi bahasanya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, masuk surga. Ada malah 7 jaminan dari Nabi, 7 jenis orang yang dipastikan masuk surga. Pada saat di alam mahsyar itu sangat panas, tidak ada perlindungan, orang yang 7 jenis itu dijamin masuk surga, dilindungi oleh Allah. Sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok manusia yang dijamin masuk surga, diberi perlindungan oleh Allah pada saat tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah.
Yang pertama, imamun adil, imam yang adil. Yang kedua, syabun nasya'a fi ibadatillah, para pemuda yang tumbuh berkembang dan membesar dirinya itu dalam rangka ibadah pada Allah. Hadis lain menyebutkannya syabun nasya'a fi ta'atillah, pemuda yang berkembang dalam kehidupannya itu dalam rangka taat kepada Allah. Yang ketiga itu disebutkan rajulani tahabba fillah tafarraqa wa tajama'a ilaih, dua atau orang yang bersahabat, yang betul-betul bersahabatnya karena Allah. Dia berpisah atau bersatu semata-mata karena Allah. Bapak-bapak datang ke sini bersatu dengan yang lainnya karena Allah untuk ngaji. Tapi nanti sesudah selesai ngaji, selesai sholat zuhur, pulang lagi ke rumahnya karena memang disuruh untuk merawat keluarga, merawat rumah. Jadi tafarraqa wa tajama'a fillah, berkumpul dan bersatu betul-betul karena Allah. Itu yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempatnya itu ialah rajul, ada pemuda atau orang laki-laki bahasa, tapi kita sebut saja seseorang yang da'at sunra'atun yang dzul nasabin wa jamalin. Ada pemuda atau laki-laki yang dirayu oleh perempuan cantik dan kaya, tapi dia menolak. Faqala inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Yang kira-kira kayak cerita Nabi Yusuf lagi. Nabi Yusuf digoda oleh manusia perempuan cantik dan istri pejabat tinggi, tapi ini akhafullah, saya takut kepada Allah. Yang kelimanya rajulun tasaddaqa bi sadaqatin, seseorang yang bersedekah, berinfak, zakat, atau mengeluarkan harta untuk menolong orang lain. Infak, sedekah bisa dapatin, tasaddaqa bisa dapatin, bersembunyi. Hatta ta'lamu ma taf'alu yaminuhu bisimani, sehingga tidak tahu apa yang dikerjakan oleh tangan kanannya tidak diketahui oleh tangan kirinya. Itu yang kelima. Yang keenam disebutkan itu adalah orang-orang yang zakarullah, selalu ingat kepada zikir kepada Allah. Kholian, dia itu dalam keadaan sepi, tapi karena mendalam sekali dia itu zikirnya, ingat sama dosanya, ingat sama